Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah keluarga besar Al-Ba'awat yang kemudian mengembang menjadi Bahmuda, menjadi Uqbah, menjadi apa? Yang lain-lainnya ini adalah bagian daripada keluarga besar yang semoga amal soleh kita semuanya mengalir buat orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah. Ya, oke. Diusahakan semaksimal mungkin, tapi ya beginilah kemampuannya. Jadi saya sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Saya sudah 2 tahun menghilang dari keluarga Ba'awat. 2 tahun disewa sama Densus 88. Ya, disekolahkan, dipesantrenkan. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian semua dipaksa harus masuk pesantren. Karena saya menulis buku, judulnya From Zero to Hero. Buku ini alhamdulillah termasuk bestseller dan dibedah di banyak daerah di kota-kota besar. Dan buku ini termasuk adalah cara mendidik anak dari lahir sampai jadi anak hebat. Ada 14 langkahnya. Dari hasil penelitian saya itu, memang kalau ingin menjadikan keluarga ini hebat, kalau ingin menjadikan anak kita hebat, jawabannya adalah pendidikan. Apa? Pendidikan. Dan menurut saya, dari hasil penelitian yang saya lakukan, pendidikan yang terbaik adalah lulus SD masuk pesantren. Lulus SD masuk pesantren. Kenapa? Karena selama SD dia sudah memenuhi kebutuhannya antara kasih sayang anak dengan orang tua dan lingkungan. Dia sudah terpenuhi. Ketika dia masuk pesantren, maka dia akan belajar kemandirian. Dia akan belajar kemandirian. Makanya negara-negara maju itu anak-anak diajari mandiri kan ketika SMP. Sejak kelas TK, sejak kelas mereka sudah dekat kemandirian. Tapi menurut saya pengalaman yang terbaik adalah lulus SD masuk pesantren. Nanti ketika udah lulus SMP, kita tanya anak itu, kamu mau ambil jurusan apa? Kalau dia mau ambil jurusan kedokteran, mau jadi pengusaha, mau jadi jurusan umum, maka bisa dimasukkan SMK atau SMA. Tapi kalau dia mau ambil jurusan agama, mau jadi ustadz, mau jadi lanjut lagi pesantren. Dan ini kita lihat hasilnya luar biasa. Jadi hasil penelitian itu menunjuk betapa sekarang ini, alhamdulillah anak-anak ini yang semuanya anak saya masuk pesantren. Tapi untuk yang jurusan umum ada yang jadi apa namanya? Sami, istrinya Sami jurusan apa? Hah? Fisioterapi. Itu jurusan kesehatan tuh. Kakaknya jurusan apa? Apoteker dari ITB, itu sekolah terbaik ITB itu. Jadi kalau untuk yang agama, alhamdulillah sekarang dari yang di Mekah, ada yang lain-lain sekolah kuliah lagi ya. Jadi saudara sekalian, ini menunjukkan betapa bahwa kalau ingin merubah keadaan kita ke depan harus lewat pendidikan. Untuk itu jangka panjang, ya. Dan terutama yang perlu dikuasai 2 bahasa. Bahasa Arab untuk menguasai agama dan bahasa Inggris untuk menguasai pengetahuan umum. Dan alhamdulillah saya dua-duanya guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris. Saya guru bahasa Arab lulusan Libya dan guru bahasa Inggris lulusan Australia. Saya punya ijazah, tapi ijazahnya asli bukan palsu. Ya, itu lulus Australia, guru bahasa Inggris. Jadi saya sekalian, ini akan menambah nanti pengalaman-pengalaman hidupnya supaya anak-anak itu akan anak. Karena menurut para ahli, anak itu hebat apabila memenuhi 4 kriteria. Jadi saya berharap nanti anak-anak keluarga Ba'awat ini akan jadi anak-anak hebat kalau memiliki 4 kriteria.
Kriteria pertama knowledge, pengetahuannya harus luas. Ya, literasi, pengetahuannya harus luas. Yang kedua experience, pengalamannya harus banyak. Kalau perlu anak kita sekolahkan ke luar negeri. Apakah ke Malaysia, apakah ke Saudi, apakah ke Eropa atau ke Australia atau mungkin kemana saja. Yang penting backup agamanya harus kuat. Itu. Jadi experience yang kedua. Yang ketiga adalah performance. Performance itu penampilannya. Semakin tinggi pendidikannya akan semakin bagus penampilannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah attitude, yaitu apa? Akhlak mulia. Ya, sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak punya akhlak, jeblok, rendah kalian dah. Makanya nilai itu ada pada mana? Akhlak. Makanya anak-anak kita harus kita didik dengan akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Jadi saya sekalian, saya ingin hanya menceritakan ketika saya ditangkap oleh Densus 88. Kemudian saya menghadapi semua kenyataan pahit. Karena tangan diborgol, mata ditutup. Dan alhamdulillah sedikit pun saya tidak pernah takut dan tidak pernah rasa sedih. Ya, karena kita punya Allah SWT. 14 hari pertama tidak boleh ketemu keluarga, tidak boleh ada pengacara, dan diinterogasi setiap hari itu 12 jam. Nah, saya hadapi semua itu sambil saya minta kertas, sambil saya ngarang. Ya, alhamdulillah di penjara itu saya berhasil mengarang 13 buku. Dan banyak ide-ide yang saya lahirkan dari penjara itu, yang insya Allah ke depan akan berharap bisa menjadi penggerak terhadap gerakan umat ke depan insya Allah. Jadi saya bilang sama anak saya waktu saya di penjara, kalian saya perintahkan untuk belajar di pesantren-pesantren. Sementara saya terus terang saja masuk pesantren cuma 7 hari kabur. Saya masuk di Gontor nih, Ustadz Gontor nih, Ustadz Ahmad ini orang Gontor nih. Ya, saya masuk di Gontor, lulus SMP masuk di Gontor, hanya seminggu saya kabur. Kenapa nggak betah di pesantren? Bukan, karena nggak ada biaya. Ya, waktu itu abah saya meninggal, adik saya 4, ibu saya bukan orang yang bisa berdagang, ya orang rumahan. Maka saya berpikir, bagaimana kemudian saya akan masuk pesantren? Sementara keluarga saya, siapa yang akan menghidupi mereka? Terpaksa kami meninggalkan pesantren Gontor dan masuk ke SMA Islam di Bangil. Ya, sambil sekolah, sambil bekerja. Dan ternyata itu adalah membangun kekuatan mental yang luar biasa. Kenapa? Kita diajarkan kemandirian oleh keadaan. Jadi kita ditempa oleh keadaan. Makanya anak-anak kalian jangan dimanjakan. Mau laki, mau perempuan, jangan dimanjakan. Karena anak manja tidak akan jadi apa-apa. Kalau anak kalian menjadi hebat, maka kuatkan mentalnya. Latih mereka, didik mereka. Sekalian, tadi saya bacakan ayatnya, surat An-Nisa ayat yang pertama. Wahai manusia, ya ayuhan nas. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang telah menjadikan kalian dari seorang bapak yaitu Nabi Adam, kemudian disertai dengan istrinya yaitu Hawa, daripadanya lah dilahirkan keturunan-keturunannya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, ini hablum minan nas, dan wattaqullaha bihi wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Kemudian jaga silaturahmi keluargamu. Maknanya ayat ini dalam keterangan Ibnu Katsir, setelah kamu bertakwa kepada Allah, maka jaga hubungan kerabatmu, silaturahmi kerabatmu, jangan pernah putus dengan keluargamu. Makanya disinilah pentingnya silaturahmi, yang alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu kalau salah. Tapi karena 2 tahun saya disekolahkan, dipesantrenkan, sehingga saya tidak bisa ikut. Saya nggak tahu apakah berikutnya ada silaturahmi seperti ini atau tidak, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah setelah saya diberikan oleh Allah kesempatan, kami bertiga ditangkap oleh Densus 88. Tetapi nasib kami berbeda-beda. Saya termasuk oleh mereka dianggap yang paling menakutkan. Saya dianggap sebagai otaknya.
Meskipun nggak ada dasarnya, semua itu tuduhan palsu. Di pengadilan pun nggak ada apa-apa. Satu jarum saja nggak ada. Bagaimana disebut teroris? Semua itu sandiwara. Alhamdulillah saya udah ngalami dari istana. Saya menasihati Jokowi di istana. Dan beliau mencatat dengan sungguh-sungguh. Tapi ujungnya saya dipenjarakan. Ya sudah, saya terima sebagai takdir Allah. Tapi apa yang saya dapatkan itu luar biasa. So, sekalian, dua kawan saya setelah lepas dari CKS itu penjara yang paling mengerikan. Itu penjara teroris. Ya, kontainer yang dimodifikasi, yang di situ tidak boleh bawa kertas, nggak boleh bawa pulpen, nggak boleh ngarang selama 8 bulan. Selama itu karena saya nggak bisa ngarang, saya ngarang orang, saya teriak-teriak, saya mendidik satu komplek itu sekitar 100 orang, masing-masing di satu sel untuk tinggal di situ. Alhamdulillah, saya ajarkan mereka sampai bagaimana khutbah Jumat supaya mereka nanti pulang menjadi khotib-khotib di kampungnya. Karena saya punya konsep, saya bikin buku upaya merubah teroris menjadi kiai. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah berhasil. Jadi mereka saya rubah bagaimana supaya tidak menjadi kesan teroris yang menakutkan, tapi justru bermanfaat buat masyarakatnya seperti kiai. Jadi saudara sekalian, alhamdulillah lepas dari CKS setelah diputuskan oleh pengadilan, putusan yang sangat tidak adil, putusan yang sangat zalim, karena kami dihukum dengan yang tidak lakukan. Kami lakukan hanya dakwah, hanya membuku, hanya mengajarkan umat, tetapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Ya sudahlah. Sehingga saat dibebaskan dari CKS, masukkan ke dalam penjara umum, saya dipisah dengan dua orang. Dua dokter ini ditaruh di Kerawang, tapi saya dilempar ke Gunung Sindur di tempat bekasnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi penjara tempat saya itu selnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya, dan di samping saya itu adalah pimpinan teroris Indonesia yang sudah dihukum mati. Ya, sebelah itu. Saya nggak tahu kenapa kok saya ditaruh di situ. Nah, adalah versi macam-macam. Tetapi alhamdulillah di dalam situ justru saya mengarang 4 buku lagi. Jadi memang hikmahnya luar biasa. Jadi saudara sekalian, dari malam yang ada di penjara itu ada 6 pelajaran penting. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita di silaturahmi ini. Karena ini adalah practicable ya, bisa dipraktekkan. Ya. Jadi saudara sekalian, tidak ada orang hidup itu senang terus, tidak ada orang hidup susah terus. Ya, mau tanya sama kalian semuanya, mau senang dulu baru susah atau susah baru senang? Milih yang mana? Hah? Enak susah baru senang. Makanya keluar penjara, kemudian berkumpul dengan keluarga, luar biasa nih ya. Nikmat sekali. Tadinya cuma tinggal dalam satu sel sendirian. Dan yang paling saya rasakan bersyukur kepada Allah, ternyata 3 kawan itu saya yang pertama kali dikeluarkan. Ya, 4 bulan setelahnya atau 5 bulan setelahnya baru mereka ini. Ternyata apa hikmah saya dikeluarkan lebih dulu supaya saya ketemu dengan ibu saya Lulu Ba'awat rahimahullah. Langsung saya berangkat setelah pertemuan dengan 7.000 dai. Kami punya 7.000 dai se-Indonesia. Lewat Ormas Parmusi, saya ketuanya di bidang dakwahnya, di bidang agamanya. Kami merancang dari 2018 untuk menyiapkan 10.000 dai. Yang rencananya tahun 2023 itu kita akan ada jambore nasional, para dai nasional, sekitar 10.000 dai. Tapi ada gangguan COVID-19, kemudian saya ditangkap sehingga mesin dakwah itu terganggu. Baru dilaksanakan tanggal 25 September 2023, bukan 10.000 dai, tapi 7.000 dai. Alhamdulillah saya dikeluarkan 2 hari setelahnya. Dan yang paling menarik, acara itu yang kami rancang itu dibuka oleh Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Coba itu. 2 hari berikutnya, saya naik ke sana. Ketemu dengan 7.000 dai itu, seluruh Indonesia. Ada profesor, ada dokter, dan macam. Dan saya disambut seperti pahlawan yang luar biasa. Setelah selesai mengarahkan mereka,
Berikutnya saya berangkat ke Bagel menjumpai ibu saya, Ibunda Lulu Ba'awat rahimahullah. Alhamdulillah, bahagia sekali. Meskipun saudara-saudara kami menyembunyikan, ya, selama kami di penjara, umi kami tidak pernah tahu, sehingga tidak ada beban. Ya, alhamdulillah. Dan beberapa minggu berikutnya Allah panggil umi saya itu kembali kepada Allah. Dan alhamdulillah saya sempat berjumpa dengan jenazahnya dan mengantarkan sampai kuburan. Alhamdulillah. Sementara di saat yang sama dua kawan kami dokter itu masih meringkuk di penjara. Coba itu. Apa hikmah di balik semua itu? Luar biasa. Itulah karunia Allah SWT. Makanya sesulit apapun kita, jangan pernah suudzon sama Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesulit apapun yang kita hadapi, maka berbaiklah sangka kepada Allah. Ya, insya Allah akan sampaikan 6 penting hasil renung dari penjara ini. Tapi saya dapat informasi dari satu penerbit di Jakarta yang terkenal, yang sudah memproses buku saya. Insya Allah Syawal ini akan dicetak, nanti bisa dibaca bukunya. Ya, judulnya Renungan dari Balik Penjara. Ya, renungan dari balik penjara, fisik di penjara, Ti Merdeka. Ya, dan Bapak sekalian perlu diketahui, tidak ada seorang pun yang ditangkap dengan tuduhan teroris, karena ini berat ya, tangan diborgol, mata ditutup, kecuali mereka sakit atau ujungnya mati, saking beratnya. Tapi alhamdulillah saya beda dengan mereka. Dari mulai saya ditangkap sampai saya keluar sehat walafiat, tidak pernah ke dokter. Pentingnya apa? Mengendalikan pikir emosi. Ya, dan tekankan terutama dukungan keluarga. Ini yang mahal. Di saat kita tangkap, di saat kita siapa yang memperhatikan kita? Siapa yang menolong kita? Siapa? Keluarga. Keluargamu. Itulah orang inti yang harus kalian kalian jaga. Jadi kalau kita lihat ayat surat An-Nisa yang pertama, kita berasal dari Nabi Adam, tetapi hakikatnya kita dari keturunan siapa ini? Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena pada saat Nabi Nuh, semua makhluk itu mati oleh bah, kecuali 3 orang Nabi Nuh, putra Nabi Nuh dengan Nabi Nuh. 3 orang ini, yang satu ada 4 orang, satu terbawa kepada hanyut oleh bah itu di Gunung Judi. Gunung Judi ini sudah masuk wilayah Turki sekarang. Kemudian 3 orang inilah yang melahirkan keturunan umat manusia ini. Dan saya mau ingatkan, kalian ini DNA-nya DNA kelas tinggi, bukan kelas rendah. Kenapa? Karena kita ini ternyata dari keturunan Sam. Jadi Nabi Nuh punya 3 anak yang ya, satu namanya Sam. Makanya Amerika disebut dengan apa? Paman Sam. Kenapa? Itu wilayah kita itu. Kita ini keturunan Sam. Yahudi itu keturunan Sam. Orang Arab ini keturunan Sam. Ya. Bangsa-bangsa Eropa yang area itu juga keturunan Sam. Itu sebenarnya kita ini satu saudara. DNA-nya paling tinggi Sam. Yang kedua Yafet. Yafet ini lahirnya orang Cina. Orang Indonesia ini dari Yafet namanya. Keturunan Yafet. Nah, sementara Ham yang ketiga, itulah lahirnya orang-orang Afrika dan orang-orang hitam. Ya, termasuk yang di Irian, di Aborigin Australia, itu dari Ham. Jadi sebenarnya umat manusia ini hanya dari 3 keturunan ini. Dari Sam, Yafet, Ham. Nah, nanti perlu disampaikan dalam pertanyaan supaya door prize. Jadi, apa? Saya ingin kuatkan kepada kita semuanya. Kalian ini manusia-manusia yang mempunyai DNA-nya tinggi. Jangan merasa rendah diri. Kalian harus jadi orang-orang hebat. Dan terutama anak-anak kalian, cucu kalian, siapkan mereka jadi anak-anak hebat. Apalagi Allah berikan otak kepada manusia ini lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Kita ini sebenarnya hebat. Sayang kalau cuma otak ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia, ya, yang tidak berguna.
Padahal kalau otak ini diberikan gizinya, oh dahsyat. Dan saya yakin, insya Allah saya melihat anak-anak keturunan kita ke depan ini akan ada perubahan ke depan. Saya berharap nanti akan muncul pemimpin-pemimpin dari keluarga besar Ba'awat ini, insya Allah. Ya. Nah, saudara sekalian, apa 6 hal pelajaran dari penjara ini? Ini kesimpulannya supaya kita semua bahagia. Ya, karena bahagia itu ternyata tidak ada kaitan dengan materi. Tidak ada kaitan dengan tempat. Saya di penjara menulis buku Indah Penjara. Indah Penjara. Meskipun kita bisa bahagia. Di luar penjara. Tidak ada. Masih ada. Oke. Bentar ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya musafir ya. Insya Allah kita salat berjamaah, jamak zuhur sama asar. Jadi pulang insya Allah sudah tenang. Ibu-ibu juga silakan kalau mau jamak zuhur sama asar karena kita semua musafir. Nah, alakul hal saya lanjutkan dikit ya. Poin penting bahwa dalam hidup ini sesulit apapun kita ini harus bahagia. Ya. Dan kesimpulan saya dari balik penjara itu, kebahagiaan itu tinggal 6 hal saja. Kalau kita dapat 6 hal ini, insya Allah hidupnya akan bahagia. Ya, yang pertama, yang ringkas saja, yang pertama adalah keimanan. Jadi saudara sekalian, keimanan ini hubungan kita dengan Allah SWT ini tidak boleh putus. Ya, kalau sampai putus, itulah kemudian keadaan orang yang jalan nyamping atau jalan terbalik dia. Kaki di atas, kepala di bawah. Dia jalan tidak normal dia. Nggak akan sampai tujuan. Atau jalan dengan satu kaki dia. A'udzubillah min dzalik. Makanya kalau Anda ingin hidup bahagia, yang pertama adalah jaga keimananmu, hubunganmu kepada Allah SWT. Karena disitulah ketenangan jiwa. Ini pembahasannya panjang, karena kebahagiaan itu ada di kalbu. Kalbu manusia cuma tuh. Kalau tidak terhubung sama Allah, maka kalbu nanti kepada selain Allah. Disitulah kehancuran. Itu kata kuncinya. Makanya Anda lihat negara-negara itu, ya, orang-orang itu secara mata sudah hebat, punya rumah, punya mobil, pekerjaan. Banyak mereka mengalami empty soul, kekosongan jiwa, yang akibatnya mereka hidup terbalik. Tidak ada bagian dalam hidup mereka. Nah, kita sudah saksikan langsung dengan kenyataan itu. Jadi pertama itu keimanan, itulah inti kebahagiaan manusia itu. Yang kedua adalah apa itu ilmu. Makanya jangan sampai nggak suka ilmu. Ilmu ini harus terus kita gali. Ya, ilmu itu bisa dalam teori-teori yang ada di perguruan tinggi atau di buku atau hasilkan dari kehidupan nyata ini. Jadi justru belajar ilmu dari kehidupan ini jauh lebih daripada apa buku-buku dan di teori itu. Nah, makanya jangan lupa ambillah ilmu dalam semua keadaan. Kedua, yaitu keluarga harus sehat. Ini tinggal seorang kalau bahagia keluarganya, jangan berharap bisa bahagia di luar rumah tangganya. Itu kata kunci. Makanya rumah tangga kita harus terancang sedemikian rupa supaya disitulah letak kebahagiaan kita rasakan. Ya, makanya apa namanya keluarga yang disepele. Ya, sini kita bahagia kali. Ya, meskipun nanti dari kami yang dari Jakarta, dari mana, polis ini, keluarga ini, dan janganlah dalam keluarga itu tidak semuanya orang sukses, tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya orang sehat, ya, tidak semuanya orang maju. Ada di antara mereka yang masih sakit, yang harus diobati. Jangan lupa perhatikan saudara-saudaramu itu yang sedang sakit untuk diperhatikan, dibantu, disayangi. Kemudian supaya mereka kembali seutuhnya sehat kembali. Mereka yang belum beruntung secara ekonomi karena pengangguran atau karena keadaan, bantulah saudaramu yang kesulitan itu supaya mereka bangkit untuk bisa menyongsong masa depannya. Ya, terutama anak-anaknya. Tidak boleh ada keluarga Ba'awat yang sampai berhenti sekolah seperti yang dulu pernah kami alami. Masuk pesantren tidak jadi karena nggak ada biaya.
Kenapa? Karena tidak ada perhatian dari yang lainnya. Karena kami hidup sendiri. Tidak boleh sekarang terjadi seperti itu. Keluarga kita harus memperhatikan satu sama lain. Jangan cuma egois untuk dirinya sendiri, tapi memperhatikan siapa di antara keluarga kita yang masih belum beruntung, yang perlu harus masih sekolah lagi. Ayo kita bantu mereka, kita ringankan mereka. Dan itu, saudara sekalian, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Ya, karena kami banyak pengalaman bahwa sedekah itu ternyata menjauhkan kita dari bala. Ya, sedekah itu apa? Menjauhkan kita dari bala. Kesulitan-kesulitan itu Allah akan mudahkan semuanya. Ya, makanya jangan lupa panitia untuk senantiasa setelah acara ini jangan berhenti dengan selesainya acara, tapi berlanjut. Ya, bagaimana supaya nanti ada dukungan-dukungan dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Dari yang sehat kepada yang sakit, ya, dari yang berpendidikan kepada yang tidak berpendidikan, ya, dan kemudian menjelaskan satu kesatuan, semoga dikumpulkan sampai di surga insya Allah. Itu yang ketiga, pentingnya keluarga ini akan menjamin kebahagiaan kita. Yang keempat, apa itu? Pentingnya sahib, pentingnya kawan. Maka persahabatan, perkawanan itu adalah satu bagian daripada kebahagiaan seseorang. Nabi mengatakan almaru ala dini khalili falyandur man yukhallu. Agamamu tergantung dengan siapa kamu berkawan. Makanya kawan yang baik, kawan yang mengajak kita kepada surga. Kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka pilihlah kawan yang baik. Dan berapa banyak manusia yang hancur karena salah memilih sahabat, salah memilih kawan. Saya menyaksikan orang-orang yang terkena narkoba di penjara sekian banyak itu. Rata-rata mereka rusak, kenapa? Kawannya. Hati-hati anak-anakmu. Jaga perbuatan anak-anakmu. Jangan sampai rusak anakmu gara-gara kawannya. Dan itu berarti penyesalan. Makanya, jadikanlah pergaulan itu seperti bergaul dengan penjual parfum. Ya, kalau nggak dapat apa? Dapat parfumnya minimal dapat baunya, wanginya gitu. Luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jaga persahabatan. Kemudian yang kelima, ini rata-rata sukanya ibu-ibu ini, apa? Kuliner. Tetap makan enak itu nikmat, bukan nggak? Tetap makan nikmat itu enak. Ya, mudah-mudahan siang ini kita makan enak insya Allah. Ya, Pak itu yang kelima. Silakan saja kuliner. Termasuk kalau pulang kampung sekarang ini kan, yang dicari apa? Makanan-makanan yang nggak ada di kampung, nggak ada di luar sana kan? Cari yang enak, yang kuliner itu. Nah, yang keenam adalah apa itu? Rekreasi. Alhamdulillah kita silaturahmi sambil rekreasi, lihat itu keindahan alam ini ya. Mudah-mudahan 6 hal ini tidak lupa dan mudah-mudahan ini menjadi ikatan kita selalu dalam silaturahmi dan ketemu lagi insya Allah tahun depan. Panjang umur semuanya, dalam kesehatan, dalam apa? Kesejahteraan dan semua dilindungi oleh Allah SWT. Dan kalaupun nanti berkumpul sampai di surga insya Allah. Saya kira itu teman kita pada pagi dan menjelang siang hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tadi panitia minta ada tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya.